Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada kerabian kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Nah, di sini kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan yang kemarin. Di sini kita akan membahas tentang kitab Faraid. Nah, untuk ceramah-ceramah jarang sekali kita mendengar tentang pembahasan kitab Faraid. Nah, coba di sini sengaja akan saya bahas tentang kitab Faraid yang mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan atau bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita. Nah, ini jadi dalam Al-Quran telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik. Nah, di sini dalam Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, ini. Kemudian di sini kalau kita bagi di sini ada sebab-sebab pusaka. Sebab-sebab pusaka itu pertama, sebelum kita bahas, kita harus tahu tentang sebab-sebab pusaka itu apa. Pertama, dalam agama Islam sebab-sebab pusaka mempusakai ada 4. 1. Kekeluargaan. Ini tertera dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 7. Kemudian perkawinan. Ada 3, dengan jalan memerdekakan dari perbudakan. Sabda Rasulullah, innamal wala'u limanit taqwa. Sesungguhnya hak wala itu untuk orang yang memerdekakan. Kemudian yang keempat, hubungan Islam. Orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya diserahkan ke Baitul Mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka. Sekarang tentang ahli waris. Ahli waris dari pihak laki-laki itu nomor 1 atau yang pertama itu anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu dari pihak anak laki-laki, dan terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki. Ketiga, bapak. Keempat, kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus
dari pihak bapak. Kelima, saudara laki-laki seibu sebapak. Keenam, saudara laki-laki sebapak saja. Ketujuh, saudara laki-laki seibu saja. Kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak. Kesembilan, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja. 10, saudara laki-laki bapak atau paman dari pihak bapak yang seibu bapak. 11, saudara laki-laki bapak yang sebapak saja. 12, anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki atau paman yang seibu sebapak. Ke-13, anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki atau paman yang sebapak saja. Ke-14, suami. Ke-15, laki-laki yang memerdekakannya atau mayat. Nah, kemudian dari pihak perempuan. Dari pihak perempuan yang pertama ada anak perempuan. Kedua, anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki. Ketiga, ibu. Keempat, ibu dari bapak. Kelima, ibu dari ibu terus ke atas, pihak ibu sebelum berselang laki-laki. 6, saudara perempuan yang seibu sebapak. Ketujuh, saudara perempuan yang sebapak. Ke-8, saudara perempuan yang seibu. Ke-9, istri. Ke-10, perempuan yang memerdekakan si mayat. Nah, jika 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu nomor 1 istri, nomor 2 anak perempuan, ketiga anak perempuan dari anak laki-laki, keempat ibu, dan yang terakhir saudara perempuan yang seibu sebapak. Nah, sekarang tentang sebab-sebab tidak mendapatkan harta pusaka. Pertama adalah hamba. Seorang hamba tidak mendapat pusaka dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba. Firman Allah dalam An-Nahl 75, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngabdam mamlukan la yaqdiru ala syai'. Shadaqallahul adzim. Hamba saya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. An-Nahl 75. Kedua, pembunuh. Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang dibunuhnya. Sabda Rasulullah, la yarisul qatilu minal maqtuli syai'a. Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya. Diriwayatkan oleh Nasai. Ketiga, murtad. Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam. Kemudian keempat, orang yang tidak memeluk agama Islam atau kafir tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak pula mewarisi orang Islam. Nah, sekarang di sini yang menghabiskan semua harta atau semua sisa. Nah, di sini orang yang berhak menghabiskan semua harta atau semua sisa harta itu diatur menurut susunan yang tertera di bawah. Pertama adalah anak laki-laki, kedua anak laki-laki dari anak laki-laki, ketiga bapak, keempat bapak dari bapak atau kakek dari pihak bapak, kelima saudara laki-laki seibu sebapak, keenam saudara laki-laki yang sebapak, ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak,
Kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Kesembilan, paman dari pihak bapak atau saudara bapak yang seibu sebapak kemudian yang sebapak. Kesepuluh, anak laki-laki dari paman pihak bapak tadi. Kesebelas, orang yang memerdekakannya atau memerdekakan mayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain. Shadaqallahul adzim. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ini dalam surat An-Nisa 11. Nah, kemudian di sini ada perempuan yang dapat menghabiskan semua harta atau semua sisa. Nah, sebagaimana telah diterangkan, orang-orang yang berhak mengambil semua harta atau semua sisa ada 10 orang. Semuanya laki-laki kecuali perempuan yang memerdekakan. Perempuan juga mungkin ikut menghabiskan semua harta kalau bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki. 4 orang laki-laki yang 10 tadi dapat menarik saudara perempuan masing-masing untuk bersama mengambil semua harta atau semua sisa. Nomor 1, anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan untuk mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada. Berarti kalau tidak ada anak laki-laki, perempuan mesti mengambil dengan jalan ketentuan. Dengan adanya anak laki-laki, anak perempuan tidak boleh mengambil dengan ketentuan. 2, anak laki-laki dari anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan untuk bersama mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada. 3, saudara laki-laki seibu sebapak juga dapat membawa saudaranya yang perempuan untuk turut mengambil semua harta atau semua sisa. 4, saudara laki-laki sebapak dapat membawa saudaranya yang perempuan guna bersama-sama mengambil semua harta atau semua sisa. Ini sekarang ada furudul muqaddarah atau ketentuan kadar bagian masing-masing. Yang mendapat setengah harta 1 anak perempuan apabila ia hanya sendiri, tidak bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jika anak perempuan itu hanya seorang, maka ia memperoleh separuh harta. 2, anak perempuan dari anak laki-laki apabila tidak ada anak perempuan atau berdasarkan keterangan ijma. 3, saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak saja apabila saudara perempuan seibu sebapak tidak ada dan ia hanya seorang saja. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu uhdun falaha nisfu ma tarak. Shadaqallahul adzim. Dan jika ia yang meninggal mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. An-Nisa 176. 4, suami apabila istrinya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad.
Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak. Yang mendapat seperempat harta. Nomor 1, saya ulangi, yang mendapat seperempat harta nomor 1 suami. Apabila istrinya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasyati yusina biha audhin. Sadaqallahul azim. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar utangnya. An-Nisa 12. Kedua, istri, baik hanya satu orang ataupun berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan tidak pula anak dari anak laki-laki atau baik laki-laki maupun perempuan, maka apabila istri itu berbilang, seperempat itu dibagi rata antara mereka. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna rubu'u mimma taraktum ilam yakul lakum walad. Sadaqallahul azim. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. An-Nisa 12. Yang mendapat sepertiga harta. Pertama, istri, baik satu ataupun berbilang, mendapat pusaka dari suaminya 1/8 dari harta kalau suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana lakum waladun falahunna thumun. Sadaqallahul azim. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri itu memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. An-Nisa 12. Kemudian yang mendapat 2/3. Nomor 1, 2 orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti apabila anak perempuan berbilang sedangkan anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunna nisaan fawqathnataini falahunna thulutsa ma tarak. Sadaqallahul azim. An-Nisa 11. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nomor 2, 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak 2/3 dari harta. Nomor 3, saudara perempuan yang seibu sebapak apabila berbilang 2 atau lebih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanatas nataini falahuma sulusani mimma tarak. Sadaqallahul azim. Jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. An-Nisa 176. Keempat, saudara perempuan yang sebapak 2 orang atau lebih. Keterangannya adalah surah An-Nisa ayat 176.
yang tersebut di atas, karena yang dimaksud dengan saudara dalam ayat tersebut ialah saudara seibu sebapak atau saudara sebapak saja apabila saudara perempuan yang seibu sebapak tidak ada. Kemudian yang mendapatkan sepertiga pertama adalah ibu. Apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu atau anak dari anak laki-laki, dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu sebapak ataupun sebapak saja. Kedua, dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang mendapatkan 1/6 pertama adalah ibu. Apabila ia beserta anak dari anak laki-laki atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, seibu sebapak saja atau seibu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali abawaihi likulli wahidin minhumma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Shadaqallahul azim. Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. An-Nisa 11. Nomor 2, bapak si mayat. Apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki, keterangannya yaitu Surah An-Nisa ayat 11. Ketiga, nenek, ibu dari ibu atau ibu dari bapak. Kalau ibu tidak ada, hal ini beralasan pada hadis yang diriwayatkan dari Zaid, yaitu Inna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jadadi sudus. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bagian nenek 1/6 dari harta. Keempat, cucu perempuan dari pihak anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki, mereka mendapat 1/6 dari harta, baik sendiri ataupun berbilang. Kelima, kakek bapak dari bapak apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki sedangkan bapak tidak ada. Keenam, untuk seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. 7, saudara perempuan yang sebapak saja, baik sendiri ataupun berbilang. Kemudian bagian kakek beserta saudara. Kakek atau bapak dari bapak apabila ia bersama-sama saudara seibu sebapak atau saudara sebapak saja. Cara pembagian pusaka antara mereka tidak mendapat kepastian dari Al-Quran ataupun hadis. Oleh karena itu, para sahabat dan para imam berbeda-beda pendapat. Alasan yang seorang tidak dapat memuaskan yang lain. Abu Bakar, Ibnu Abbas, dan beberapa sahabat yang lain berpendapat bahwa kakek itu seperti bapak, berarti ia menghalangi saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari saya. Besok kita lanjutkan, kurang lebihnya mohon maaf. Tidak tapi kualitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.